Selamat berjumpa teman-teman. Hari ini saya akan mereview tentang pupuk organik cair yang saya gunakan. Pupuk ini bahan utamanya adalah rumbutan atau gulma. Sisa buah-buahan yang tidak lagi termakan. Daun serta ranting hasil atau sisa dari pemangkasan atau pruning. Bahan tersebut dijadikan sebagai salah satu bahan untuk membuat pupuk organik cair. Dan saya tambahkan pula air, malt atau serasa dedaunan yang mulai membusuk yang berada di bawah pepohonan. Garam krosok atau garam kasar. Kemudian disimpan selama kurang lebih 2 minggu. Setelah diaplikasikan, ternyata hasilnya mantap, sangat baik untuk tanaman. Untuk pengaplikasiannya, saya biasanya mencampurkan dengan air dengan perbandingan 1:10. Sistem pembuatan ini dinamakan Jadam Liquid Fertilizer atau JLF. Nah, seperti apa pupuknya? Yuk, kita lihat sama-sama. Nah, ini pupuk organik yang saya maksudkan tadi. Bentuknya seperti ini. Rendaman dari bahan-bahan organik, gulma atau rerumputan, buah-buahan yang sudah tidak lagi bisa dimakan atau sudah busuk. Kita rendam, hasilnya seperti ini teman-teman. Bahkan sudah mulai tumbuh jamur cakabanya nih, jamur keberuntungan abadi. Sangat bagus untuk tanaman ya teman-teman. Untuk pengaplikasiannya cukup mudah. Kita hanya mencampurkan air dengan perbandingan 1:10. Tidak jauh berbeda dengan pupuk kompos yang selama ini kita kenal. Namun, di dalam JLF ini, kita menggunakan media air dalam proses pengomposannya. Di sini kita tidak perlu menambahkan mikroorganisme seperti bakteri atau jamur dari luar. Kita hanya menggunakan mikroorganisme yang ada di bawah pepohonan, di mana biasanya terdapat dedaunan atau serasah daun yang mulai membusuk. Mikroorganisme itulah yang kita manfaatkan untuk mengurai bahan organik yang kita masukkan di dalam wadah. Peran bakteri dan jamur inilah yang sangat penting di dalam pembuatan pupuk organik. Karena tanpa mikroorganisme, maka pengomposan atau penguraian bahan organik tidak akan terjadi. Di alam, ada ribuan jenis mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanaman. Fungsi dari mikroorganisme ini adalah menyediakan zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Zat hara ini adalah hasil dari penguraian yang dilakukan oleh mikroorganisme, baik itu jamur maupun bakteri. Jadi intinya, dalam proses pembuatan pupuk organik ala JLF ini adalah kita memanfaatkan bakteri yang ada di sekitar kita untuk mengurai bahan organik sehingga terjadi zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Lalu zat hara apa sih yang terkandung di dalam pupuk JLF ini? Nah, ini yang menarik. Apa yang kita masukkan itu, kemudian apa yang kita dapatkan. Misal, kita memasukkan dedaunan yang banyak mengandung nitrogen, maka kita akan memanen nitrogen di POC kita. Jika kita memasukkan buah-buahan yang banyak mengandung kalsium, maka kita akan memanen pupuk organik yang banyak mengandung unsur kalsium. Jadi, jangan kita berharap lebih,
jika kita mengharapkan pupuk yang kita dapatkan nanti banyak mengandung unsur kalsium, namun yang kita masukkan hanya rerumputan atau dedaunan saja. Sampai di sini, semoga teman-teman paham ya. Yuk, kita siapkan bahan dan alatnya untuk membuat pupuk ala JLF. Pertama, kita perlu wadah berupa ember atau tong yang ada penutupnya. Kedua, bahan organik yang kita akan ambil zat haranya. Bisa dedaunan, buah atau kulit buah, atau ranting muda. Ketiga, mold atau serasa daun yang mulai membusuk. Bisa kita ambil dari bawah pepohonan yang ada di kebun. Kali ini saya mengambil dari bawah pohon bambu yang kebetulan dekat dengan rumah. Keempat, garam. Garam yang kita pakai adalah garam krosok atau garam kasar. Jumlahnya sekitar 1% saja dari volume yang kita rencanakan. Garam ini berfungsi sebagai tambahan mineral untuk pupuk yang akan kita buat nanti. Kelima, air. Sebaiknya air hujan yang dipakai. Namun kita juga bisa menggunakan air sumur, air kolam. Nah, untuk air PDAM kita harus endapkan dulu selama beberapa hari, kemudian kita ambil air yang berada di atasnya. Masukkan bahan-bahan tadi menjadi satu. Tutup rapat agar tercipta kondisi anaerob dan diamkan selama minimal 14 hari. Setelah itu baru kita bisa gunakan airnya. Untuk penggunaan selanjutnya bisa kita tambahkan air atau bahan lainnya. Namun untuk penggunaan berikutnya bisa kita pakai setelah minimal 7 hari. Untuk bahan organik yang sudah membusuk, kita bisa ambil dan kita jadikan kompos padat. Untuk penggunaannya bisa kocor maupun spray dengan takaran 1:10. Oke teman-teman, silakan mencoba. Dengan POC ini kita bisa menghemat anggaran kita untuk membeli pupuk kimia. Dan kita bisa menyehatkan kembali ekosistem yang ada di lingkungan kebun kita. Teman-teman, terima kasih sudah menonton. Dan apabila teman-teman suka, silahkan tekan subscribe, like, dan komen supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video lainnya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.